Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 8. Kita jumpa lagi di materi pelajaran bahasa Inggris dalam metode pembelajaran jarak jauh. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasanya lancar, tuntas 1 bulan penuh selama 1 bulan Ramadan. Kemudian juga tarawihnya baik, tadarus Al-Qur'annya juga baik. Ya. Jangan terlalu banyak main di luar, terutama setelah subuh ataupun kemudian berkerumun setelah sholat tarawih. Ya, itu tidak ada bisa merugikan diri kalian sendiri. Kita lanjutkan untuk pelajaran kelas 8. Sudah sampai dengan chapter 5 di bab 5 atau unit 5 di halaman 72. Judulnya adalah What a Nice Experience. What di sini bukan pertanyaan ya, tapi dia adalah kata seru atau mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Jadi what nice experience, betapa pengalaman yang menarik, nice ya, pengalaman yang indah, pengalaman yang menarik, pengalaman yang menyenangkan. Ya. Jadi nanti bercerita tentang kejadian yang menarik yang baru dialami oleh seseorang. Di sini what a nice experience, discussingnya ya, ada discussing, kemudian ada keywords, ada kata-kata kunci yang nanti akan banyak tampil di unit ini atau di bab ini. Recount itu menceritakan kembali apa yang sudah terjadi. Jadi kalau dalam bahasa keseharian disebut rekonstruksi. Jadi reka ulang cerita sesuatu yang pernah kalian alami, itu namanya recount. Jadi menceritakan pengalaman, menceritakan kejadian yang sudah lewat ya dalam sebuah tulisan, itu dikenal dengan recount. Kemudian di sana ada orientation ya, ada orientasinya. Itu kata-kata kuncinya. Baik nak, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja di halaman 75. Ini yang disebut dengan recount, yaitu cerita satu hal yang sudah dialami, pengalaman yang sudah dialami. Di awalnya tadi dalam title-nya, dalam judulnya dikatakan what nice experience. Jadi pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang baik, pengalaman yang bagus. Oke. Elsa dengan Roy. Di activity 4 halaman 75. Kalian siapkan catatan kalian, tulis kata-kata yang sulit atau kata-kata baru yang baru kalian lihat atau baru kalian dengar, kemudian kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam catatan kecil kalian. Elsa, you know what? I visited Kampung Dolanan last week. You know what? Bahasa sederhananya, kamu tahu nggak? Ya, apakah kamu tahu? Ya, I visited Kampung Dolanan last week. Saya telah mengunjungi Kampung Dolanan last week, minggu lalu. Ya, visited ini bentuk fast, kata kerja bentuk kedua. Jadi karena sudah terjadi, otomatis kita akan menggunakan kalimat simple past tense. Kalimat yang menyatakan, menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Ya. You know what? I visited Kampung Dolanan last week. Roy, Kampung Dolanan. What is that? Kampung Dolanan, apa itu? Roy tidak tahu apa itu Kampung Dolanan. Kemudian Elsa menjelaskan, it is an area that provides people, especially children. Ini adalah sebuah tempat that provides people, yang disediakan atau yang tersedia bagi people, bagi orang, especially children. Di tempat yang tersedia bagi masyarakat, especially children, khususnya bagi anak-anak. Jadi satu daerah, satu tempat yang dikhususkan buat orang-orang atau buat anak-anak. Ya, untuk apa tempat itu disediakan? To play or interact with the nature. Untuk bermain atau berinteraksi. Ya, berinteraksi, berhubungan langsung with nature, dengan alam. Ya, ini banyak sekarang ya, menjadi tren baru. Jadi interaksi dengan alam. Ya, seperti banyak kita temukan tempat-tempat rekreasi yang intinya menyediakan bagaimana kita berinteraksi langsung dengan alam. Ya. We can enjoy many kind of traditional game and toys. Ya, kita dapat menikmati many kind of traditional game. Ya, many kind, banyak jenis traditional game, dari permainan-permainan tradisional, and toys. Ya, dan juga toys itu bentuk permainannya atau alat-alat permainannya.
Ya, kalau games ya ini sama dengan toys ya. When I was there, ketika saya ada di sana, ya, there were various packages offered and we only need to choose one of them. There were ada various bermacam-macam, variasi, ya, packages paket, ya, offer yang ditawarkan, and we only dan kita hanya needed, ya, perlu to choose untuk memilih, kita hanya perlu choose memilih, ya, one of them, salah satu dari permainan tersebut. Orang biasanya dikenal dengan apa namanya? Outbound, ya, berinteraksi dengan alam. Nanti banyak game di sana. Is it a village? Apakah ini sebuah kampung, sebuah desa, sebuah perkampungan? Elsa bilang, yep, it is a large area near a village. Ya, ini adalah daerah in a large area, daerah yang luas, ya, near, dekat sebuah kampung atau dekat sebuah desa. With a beautiful landscape. Landscape itu pemandangan. Dengan pemandangan yang indah, ya, and clear river water, dan air water clear, jernih, water air, river sungai, clear river water, dengan air sungai yang jernih, clear ya, clear itu rambut clear yang jernih ya, kelihatan ya. I could feel cool, ya, saya merasa feel, ya, saya dapat merasakan feel, ya, cool, kesejukan, cool, sejuk, ya, and fresh air, dan udara yang segar, due to many shady trees, karena banyak shady trees, ya, shady trees itu banyak artinya naungan pohon, ya, banyak pohon-pohon yang rindang yang memberi kesejukan, ya, pohon-pohon yang meneduhkan, ya, itu namanya shady trees, pohon-pohon yang meneduhkan, teduhnya cuaca dengan pohon yang rimbun, kemudian di bawahnya menjadi teduh atau sejuk. Roy, with whom did you go there? Dengan siapa kamu pergi ke sana? Kata Elsa, my classmates, ya, dengan teman-teman sekelas saya. Mate itu teman ya, ada roommate, ada classmate, ada soulmate, itu teman ya, mate ya. Kemudian, you know, almost all the activities are done in group. Almost all activities, almost hampir semua. All ya, hampir semua. Almost itu hampir, all semua. Ya, almost hampir all semua. Activities, kegiatan are done in group, dilakukan secara kelompok. Grup itu berkelompok. Jadi dibuat kelompok. So, we shouldn't go there alone. Karena di tempat yang luas ya seperti hutan, biasanya orang takut sendiri. Nah, karena semua kegiatan dalam bentuk kelompok, maka di sana dikatakan we shouldn't go there alone. Kita tidak akan pergi di sana alone sendiri. Jadi selalu bersama-sama. What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? At first, we walk around Kampung Dolanan for sightseeing. Pertama-tama kami berjalan around, mengelilingi Kampung Dolanan, namanya Kampung Dolanan for sightseeing, untuk melihat-lihat, sightseeing. Then lalu we gather in the main hall. Kemudian kami berkumpul di main hall, di ruangan utama. Ya, ada ruangan utama, ruangan besar. Ya, you know, the hall was large enough. Hall itu, tempat itu, ruangan itu sangat besar, cukup besar. Ya, large enough, cukup besar. After the briefing tahu briefing? Ya, pengarahan, diberikan pengarahan. Kamu nanti seperti ini, kamu nanti seperti ini, sebelum nanti kelompok-kelompok ini melakukan permainan, di briefing, diberi pengarahan. We were divided into group setelah diberikan pengarahan, semuanya secara bersama-sama. We were divided, kita dibagi into group of 4. Dibagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok nih. Then we prepare ourselves for playing traditional game. Kemudian kami menyiapkan diri kami untuk bermain permainan tradisional. Was it not tiring? Apakah ini tidak melelahkan? Ya, apakah tidak melelahkan? Elsa bilang a bit, sedikit. Ya, jadi karena senang, karena gembira, kemudian tidak merasa lelah. Ya terasa, tapi terasa lelahnya sedikit dibanding dengan kegembiraannya. But we were very happy, tapi kami merasa sangat senang. We had a new experiences. Kami punya pengalaman yang baru. By visiting Kampung Dolanan, itu pengalamannya didapat dari apa? Dari mengunjungi Kampung Dolanan, we had a new sensation.
kami punya sensasi yang baru, rasa yang baru. I had interview, saya telah melakukan wawancara with the chief of Kampung Dolanan, dengan pemimpin ya atau kepala Kampung Dolanan. Ada kepalanya ya, kepala sukunya, kepala kampungnya. He told me that initially he worried children. Awalnya dia khawatir. Ya, dia khawatir, initially khawatir ya. He told me, dia mengatakan kepada saya, chiefnya tadi, kepala kampungnya tadi, that initially he worried children in his village. Dia mengkhawatirkan keadaan anak-anak di kampungnya. Kenapa? Ya, who were addicted to play online game, yang sudah addicted, kecanduan. Ya, candu, sangat sangat susah untuk dihilangkan. Addicted, ya, to play online game, untuk memainkan game-game online, ya dari gadget mereka, dari HP mereka. The children tended to be individualistic. Ya, anak-anak akan berperilaku ya individualistik. Individualistik itu nggak peduli dengan orang lain, egois, masing-masing dirinya sendiri. Jadi nggak peduli sama teman susah, sama orang lain, pokoknya asik dengan diri sendiri. Ya, hanya mementingkan diri sendiri, itu namanya individualistik. Yang mementingkan diri sendiri, nggak boleh sifat seperti itu. And lack relationship, dan kurang berhubungan with other, dengan yang lain. Ya, hanya dengan gadgetnya sapianya, nggak bertegur sapa dengan yang lain, nggak bermain di luar. Ini ya. That's why he had an idea to build Kampung Dolanan. Maka mereka membangun Kampung Dolanan, ya. Terbitlah sebuah ide, sebuah pikiran. Jadi awalnya seperti itu. Jadi kampung ini dibangun melihat bagaimana anak-anak terlalu asik dengan gadget mereka, main game online, hingga mereka menjadi anak-anak yang individualis, nggak mau berhubungan dengan yang lain. Nah, ya akhirnya mereka asik dengan dirinya sendiri. Nah, karena keperhatian itu kemudian kepala kampung tadi membuat ya Kampung Dolanan tersebut. Roy, anyway, what is the most interesting experience for you when visiting the place? Ngomong-ngomong, what is the most interesting? Apa pengalaman yang paling menarik ya for you, bagi kamu when visiting the place, ketika mengunjungi tempat itu? Elsa, I learned to make a batik. Oh, di Kampung Dolanan tersebut juga ada, yaitu cara membuat batik. Elsa mengatakan, saya belajar membuat batik. It was not as simple as we thought. Ini tidak sesederhana yang kita pikir. Kita pikir bikin batik itu gampang, ternyata sangat-sangat sulit. We should do it carefully. Kita harus melakukannya dengan hati-hati. What a nice experience. Ya, jadi betapa pengalaman yang menarik. Nah, jadi tugas kalian untuk hari ini dijawab nomor 1 sampai 5 di HP kalian, dikirim ke di WA, via WA, jawabannya langsung saja via WA, dikirim ke nomor WA saya. Saya tunggu hari ini juga. Baik anak-anak, selamat mengerjakan, selamat menikmati ibadah puasanya. Ya, sekali lagi sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.